aku yes, ya sebetulnya saya nggak punya dendam sama ini orang ya. Saya cuma ingin berpesan, senengmu jangan berlebihan. Ingat di sini saya bukan sirik atau nggak suka melihat polamu ya. Ingat, kamu ini iki yo istilah Jawa ngomong pogalmu lagi di masa tua-tua nih, bisa lebih bahaya. Mending pogal di masa muda-muda ya. Ketika dewasa atau sudah umur itu bisa berhenti introspeksi diri untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau pogalnya di usia umur-umur yang sudah nggak muda lagi, bahaya ya Dek, bahaya. Ini cukup pesan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ketika kalian maksudnya lagi apa ya, apa sih, puber di masa tua, hati-hati ya, bisa membahayakan dirimu sendiri. Tapi ketika pubermu di masa muda-muda, nakalmu ya kamu habiskan di masa muda, tapi ketika sudah dewasa ya bisa introspeksi diri, bisa menjadi yang lebih baik, bisa mengerti arti kehidupan ini ya. Saya cuma berpesan, seneng boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti yang saya takutkan seperti yang sudah ya, nanti guling-guling di tanah, panjat-panjat pohon ya. Ingat ya, boleh kalian seneng ya, tapi ingat ini usia bukan gak muda lagi loh ya. Ingat, sudah punya 2 anak yang udah dewasa, jangan memainkan diri sendiri terus, oke? Ya. Aduh. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Nih, sekarang Bapak ini kalau nggak salah menteri di eranya Pak Prabowo Gibran ya, bilang seperti ini. Masih kurang gentle Pak sama RK itu, udah punya istri, punya pacar lebih dari 2 itu Pak ya. Jadi ketika para pejabat modelnya seperti ini ya, yang jadi cem-ceman para pejabat ya, diem baik, anteng-anteng baik, nggak berani berkuar-kuar selagi transferannya berjalan. Nah kalau ketahuan ya kayak RK ya, dampaknya apa? Kehancuran rumah tangga ya. Terus kalau bagi pejabat-pejabat ya seperti Bapak ini yang punya pacar 3 gitu ya, ya jadi tuh dia tuh semangat pacarnya, entah itu korupsi ya, entah nanti itu lego-nego dengan proyek-proyek haram ya. Nah ini sistemnya kayak gini. Jadi ketika tidak punya istri gak masalah, yang penting punya 3 pacar, transferan lancar, dia semangat kerja dalam berkorupsi supaya pundi-pundi uang ke rekening pribadi gemuk, terus nanti bisa transfer ke cem-cemannya. Bukannya begitu Bapak? Ya betul Pak, betul. Urip tak setel lanteng, asline ngampel gendeng. Susahku tak sensor, asline glosor-glosor. Ugal-ugalan tak imbangi karo pedot. Nek ora pedot, kahanan tambah abot. Esok kopi surya menyambut mentari pagi, siap menjalani rewete. Suami kerja bagus, tapi istri memilih selingkuh dengan kuli bangunan. Akhirnya Oke, gara-gara video ini tidur siangku terbangun nih ya ketika scroll ya. Nggak tahu ini kalau ada orang Jawa bilang kategori munda akale apa ilang akale, yang artinya tambah pintar apa tambah bodoh ya. Silahkan tebak sendiri. Nah ini pun sekarang aku mencari solusi untuk perempuan-perempuan yang lagi LDR, khususnya yang sudah menikah ya, ya, apalagi yang pacaran ya, jangan sampai kena itu satu, nanti bisa ketagihan. Ini yang lagi pacaran ya, dikontrol, ingat, kontrol pakai R ya, bahaya kalau nggak pakai R ya. Di sini saya mau kasih solusi nih bagi yang punya hubungan LDR atau pasangan suami istri yang LDR gini ya. Khusus nih perempuan, kemarin saya cari solusi buat laki-laki, sekarang ini perempuan ya. Aduh, pakai tantri ya, alias tangan kiri tangan kanan tangan kiri ya.
searching gimana caranya. Ayo, bisa main medsos, masa iya harus saya kasih paham ya. Ada pisang ya, pisang pun beraneka ragam, pisang susu ya, ya seperti jempol ini agak gede sedikit ya, panjangnya nggak panjang-panjang. Nanti ada pisang hijau yang panjang, yang lurus aja ada, yang melengkung ada, yang lebih nyeni lagi nanti itu pare, sayur pare ya. Sesuaikan dengan ring masing-masing ya. Kalau segini mungkin cari yang kecil, atau segini bisa cari yang besar, atau yang sudah big size bisa cari yang terong ya, khususnya itu terong-terong yang big size ukuran terong ungu atau terong hijau ya, jangan terong-terongan, itu pasti kecil ya. Banyak solusi ya, hanya untuk mengeluarkan oli ya. Nanti yang kena dampak siapa? Anak ya. Ekonomi akan kembali ke nol, apalagi dengan cerita seperti ini ya. Maaf, di sini saya tidak merendahkan tukang bangunan ya. Kalau ada yang di video-video itu bangga dengan menjadi simpenan istri orang, ayo stop, berubah ya. Nanti ketika tidak mendapatkan jodoh, belum mendapatkan jodoh, nanti galau ya. Ayolah sadar diri kalian yang menjadi cem-ceman para istri orang ya. Dan yaitu solusi-solusi yang sudah aku kasih ya, semoga paham. Hanya untuk mengeluarkan oli aja kok yo. Aduh. Oke, habis ini aku putarkan video tentang Ibu Widya dengan akun Widya Dagelan Politik ya. Beliau ini tuh berjuang untuk rakyat kecil ya, mati-matian, meski suaranya frontal, suaranya keras ya, ada mungkin sedikit kata-kata yang kasar ya. Kabarnya ini mau dilaporkan ke pihak berwajib ya. Ingat ketika video yang viral itu dipotong ya, jual diri itu ya, ini yang mungkin agak lebih lengkap gitu ya, karena kebetulan saya sudah lama mengikuti beliau. Inti dari konten dia mengkritik warga Aceh itu sekelompok orang ya, bukan seluruh masyarakat Aceh ya. Ini video ditujukan untuk sekelompok orang ya, jadi bukan apa ya, menghajar semua masyarakat atau penduduk Aceh. Untuk sekali lagi saya garis bawahi, sekelompok orang yang mungkin membuat banyak masyarakat, bukan hanya Ibu Widya, jadi jengkel ya. Pernah juga lewat di beranda saya ketika datang bantuan dari pemerintah cuma 3 truk atau 4 truk, di situ komplain. Saya bilang jangan dilihat dari segi bantuannya, terima dulu bantuannya itu sekecil apapun terima, yang penting masyarakat itu bisa tidak kelaparan, tidak mengalami sakit gitu ya. Dan ada lagi yang membawa bendera GAM dengan membawa bantuan ya banyaklah yang ginilah. Ayolah kalian untuk berpikir Aceh merdeka, nanti ketika sudah pulih mau bernego dengan pemerintah pusat, mau berdiri sendiri, nanti yang penting intinya ini pemulihan dulu kota Aceh, karena bencana tidak hanya di 1-2 kota ya, beberapa kota ya, bahkan di Sumatera sama Aceh itu beda itu ya. Sekali lagi, inti dari video Ibu Widya ini ditujukan untuk sekelompok orang Aceh, bukan untuk masyarakat umum Aceh ya. Masalah mengenai bantuan ya, hargai mereka yang sudah datang jauh-jauh, para TNI ya, para influencer ya. Dulu memang mungkin kurang sepaham atau kurang sejalan dari segi arah politik. Sekarang ketika ada bencana seperti ini, mereka saling bergotong royong membantu warga Aceh dengan medan yang begitu sulit ya. Ayolah stop itu semua ya. Stop, maksudnya berpikir negatif dulu. Stop berpikir negatif ya. Intinya saling bahu-bahu membantu ya, pemulihan Aceh dan Sumatera itu yang paling terpenting. Dan
dalam bentuk apapun itu bantuan, terima ya, jangan banyak. Oke ya, sekali lagi saya garis bawahi, Ibu Widya mengkritik ya atau emosi terhadap sekelompok orang Aceh ya. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya, daerah Aceh itu kalau begitu. Orang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih orang ini ya. Banyak orang yang nggak berani loh ucapan kata-kata seperti saya ini. Saya benar-benar marah loh. Kita mendonasi, membantu warga Aceh, mati-matian menempuh jalan yang seperti itu. Bahkan TNI pun ya, sampai panggul-panggul beras menanjak tebing-tebingan ya, yang jalanan yang sangat terjal. Enggak seleb, enggak ini ya, influencer ya, turun langsung ke sana untuk membantu kalian warga Aceh. Tapi kalian masih aja satu kelompok itu mengibarkan bendera lah untuk membuat minta bantuan yang namanya ke negara asing. Jual diri lu pada semua. Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana, ya. Kepalang tanggung. Aturan kemarin kalau tahu sifat-sifat orang warga Aceh, sekelompok orang Aceh model begini nggak tahu terima kasih, udah gitu bantuan sampai 8 ton kalian curi, maling namanya kalian itu. Katanya orang kaya, banyak kaya, negara sendiri, tai, ya. Mendingan tuh kalian ya nggak usah dibantu, biar mati aja kalau kata saya. Kalau nggak tahu terima kasih, ya kan? Begitu. Untuk apa kalian kibar-kibarkan bendera untuk bantuan orang asing? Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, monyong sia. Terus yang namanya Deddy Mulyadi terjun di situ, kalian bilang nggak peduli juga, anjing sia. Betul-betul ya warga Aceh ini, sekelompok ini ya. Ya saya harap Allah Subhanahu wa taala menghantam sapu habis sama orang-orangnya. Selesaikanlah ini ya warga Aceh ini, hilangkan semua. Biar nggak bikin gaduh aja nih di negara, dibantu nggak tahu terima kasih, nggak tahu diuntung lu pada semua. Kibar-kibarkan bendera putih supaya dapat bantuan dari negara sini. Oi, pengorbanan Deddy Mulyadi, pengorbanan influencer, Peri Irwandi, semua yang namanya Atta Halilintar, semuanya pada ini yang namanya Raffi Ahmad, semua loh, seleb-seleb semuanya kirim. Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, nyomet doang lo pada, otak nyomet emang, ya otak bandit. Giliran dibantu lu maling semua. Nauzubillah min zalik. Semoga aja Allah membalas lebih kejam lagi itu ya buat kalian semua di sana yang nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih itu. Sapu habis ya Allah. Ya sapu habis. Jangan hentikan musibah buat mereka. Ya. Kesel gue. Nggak tahu diri lu pada semua. Bilang lagi rakyat Indonesia nggak peduli, pemerintah nggak peduli, nyomet doang. Halal lu yang kecintaan, iya. Waktu itu kan kecintaan, sekarang kan enggak. Satu kata, ngeri ya. Nanti belum saya buka. Ya mangan enak ngambil lagi to numpak mobil. Lah napa? Mending nang omah. Numpak mobil enak-enak kok lihat pemandangan kok iso takut dokter dicabut apa disita akunnya supaya dokter mencabut laporan di PMJ. Cuy. Aduh, dokter. Aduh, kenapa? Apa lama nggak begini? Ya, jadi nada apa itu? Suaranya jadi seperti itu ya. Gini ya dokter. Nih buat kalian ya, saya kasih pengamatan aku nih. Pihak ini aktif ya, dia ini merasa punya suara vokal frontal gitu karena merasa ada yang membackingi ya. Tapi ingat, orang yang membackingi Anda mencari aman sendiri ya. Ketika akun doktif disita, dia nangis ya. Ada nggak? Nah ini malah keluar kata-kata seperti ini. Cari aja video fullnya, dia melaporkan tentang asistennya DRL apa itu. Ingat ya, nanti ya, saya bilang jujur nih, saya bukan apa ya, saya cuman pengamat aja lah dari kasus inilah. Kau akan
dikeroyok karena kau yang mulai ya ngotak-ngatik dari produknya DRL ya. Siapa itu? SS sama DRZ ya DRG Dr. Reza itu ya aduh. Dan kalau saya melihatnya, kau sudah tidak punya power di medsos ya. Kemarin ketika kau muncul itu para kreak-kreaknya Lemon yang membantu speak up di medsos. Tapi kali ini banyak yang sudah anteng ya, kreak-kreaknya Lemon, karena sudah berusaha untuk menerima realita yang ada dengan kejadian si Lemon ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, buat 12 akun ya yang sudah ditandai sama Ibu HS ya, ini nanti lawannya Dr. Richard Lee, SS terus DRG ya. Kalau itu Dr. O baru Ibu HS ya. Ingat 12 akun sudah ditandai kemarin kreak-kreaknya Lemon ya. Hati-hati ya, Pak, hati-hati dalam menarasikan ya. Kalian tuh ibarat kata sudah di tebing jurang, tinggal boom pak gitu ya. Ini pesan buat kalian yang 12 akun ditandai, yang kemarin ketika di kasus Lemon tuh terlalu frontal, terlalu narasinya yang gitu ya. Nggak, kayaknya ini dokter detektif dulu nih, baru Dr. O. Nggak tahu atau Dr. O dulu atau dokter detektif ya. Nanti kayak dipertontonkan kemarin si NM alias Lemon ya. Dan saya pesan ya, hati-hati untuk ikut nimbrung kasus ini ya, khususnya kreak-kreaknya Lemon. Ibu Widya dengan akun Widya Dagelan Politik ya, kabarnya mau dilaporkan polisi ya karena menghina masyarakat Aceh ya. Oke, saya mau sedikit beritahu kalian yang belum kenal Ibu Widya ya. Beliau ini ketika di era, intinya di masa kecilnya itu beliau ini mendapat ketidakadilan karena lahan sawitnya itu kayaknya disita sama negara ya dulu ya. Terus dengan suara lantangnya beliau ini memperjuangkan masyarakat kecil loh ya. Ya memang sih nggak semua orang bisa dikasih paham dengan kata-kata kasar atau kata-kata keras gitu ya. Nah ini kebetulan beliau ini tuh ya kasih paham warga Aceh gitulah ya, atau ya supaya sedikit sabar, karena ini kan terjadi bencana kan nggak cuma satu dua kota ya, banyak, nggak seperti ketika di tsunami kemarin ya, khusus di Melabuh dan Sigi gitu kayak nggak salah ya. Nah ini kan beberapa tempat di kota, jadi tuh mungkin pemerintah juga agak kewalahan, tapi para relawan yang membantu pun siap terjun. Pasti nanti ya ketika kayak Pak Ganjar, Deddy Mulyadi, Pak Prabowo pun sudah turun, itu masih pemikirannya ini hanya untuk pencitraan, ini hanya untuk konten. Ayo lo stop untuk seperti itu, karena yang sedang kita hadapi ini masyarakat yang lagi kena bencana, benar-benar membutuhkan bantuan ya. Ada loh masyarakat Aceh itu yang akunnya tulisannya Allah itu, dia menghina suku Jawa. Kemarin saya sudah bikin videonya ya. Kalau Ibu Widya ditangkap, orang Aceh ini pun harus ditangkap ya. Akunnya tuh tulisannya Allah, tapi nama akunnya apa itu, gambarnya seperti itu ya. Harusnya kan jangan kayak gitu kan, lafalnya Allah
Sebenarnya saya nggak mau berkata seperti itu karena penampilan saya seperti ini ya. Tapi itu sudah terlalu, itu orang itu masyarakat Aceh sendiri loh yang menghina suku Sunda, suku mana itu, Jawa ya. Ayolah ya, hilangkan sesaat ketika ada orang yang membantu, entah itu Pak Ganjar, Pak Deddy Mulyadi, Pak Prabowo ya. Tepiskan itu dulu. Yang penting masyarakat Aceh ya bisa terbantu, terevakuasi ya. Ada loh masyarakat Aceh yang bilang ini pemerintah dari pusat hanya beberapa truk aja ya. Terima dulu, terima ya. Berapapun bantuannya, sekecil apapun bantuannya, terima. Yang penting masyarakat di sana tidak kelaparan ya, bisa mengobati penyakit-penyakit yang terjadi di sana. Itu aja dulu inti permasalahannya ya. Entah bantuan mau 1 truk atau 1 kol, terima, tapi ini stop ya. Mungkin cukup sekian dulu lah video dari saya ya. Kalau saya melihatnya video Bu Widya itu agak dipotong gitu, cuman pemahamannya kurang paham. Padahal beliau ini berjuangnya untuk masyarakat kecil seperti apa, melawan pemerintahan, menangkis video-video hoak ya. Kalau saya melihatnya, beliau ini ngasih paham ya, dengan sindiran, dengan fakta yang ada, dengan sedikit kata-kata pedas, supaya apa, bisa masuk ke otak masyarakat yang dikasih paham. Karena masyarakat kita banyak yang mungkin belum bisa dikasih paham dengan cara kasar atau secara sindiran ya, jadi akhirnya akan seperti ini ya. Ayolah ya, ini khusus buat masyarakat Aceh atau Sumatera, berapapun bantuannya ya, sekecil apapun bantuan, yang penting terima dulu. Yang penting itu bisa makan ya, tidak kedinginan. Entah nanti bentuk bantuannya seperti baju-baju perempuan, nggak masalah, laki-laki pakai baju perempuan sementara aja karena keadaan yang lagi mendesak dan genting. Ayo stop ya. Untuk adu domba ya, ini itu. Kenapa? Semua manusia kan laki perempuan kan konsumsi pisang. Makanya dua kan cuci mulut ya. Pisang raja, pisang kepok, ada pisang raja nangka. Itu jenis-jenis pisang. Ya pisang susu. Kak, makin sayang deh sama kakak. Kita sayang-sayang, kita belai-belai, kekasih yang sangat kita cinta. Peluk rapat-rapat, pegang erat-erat, agar jangan sampai dia lepas. Jangan biarkan dia merana karena kesepian. Berikan dia kehangatan dengan kecupan. Bertemu beri kecupan, telepon beri kecupan, surat pun beri kecupan, kecupan sayang. Di tangan beri kecupan, di pipi beri kecupan, di bibir beri kecupan, kecupan sayang. Pejamkanlah matamu. Salam satu hati PSIS Semarang ya, sebagai warga Jateng nih ya. Ini aku mau mempertanyakan kepada pihak manajemen atau pihak manajemen PSIS Semarang ya. Ini dari pihak manajemen atau kepentingan pribadi saya kurang paham ya. Ini diedarkan di kampung-kampung ya, dengan apa?
dana sukarela ya. Kalau ini memang bukan kepentingan pribadi orang yang membagikan stiker, atau ini arahan dari manajemen PSIS yang dipimpin Yoyok Sukawi ya, kebetulan anggota DPR juga kan Kota Semarang ya. Ini tolong diklarifikasi ini ya, ini dari pihak manajemen PSIS atau kepentingan pribadi orang yang mengedarkan stiker ini ya. Ayo Lek Yoyo ya, konfirmasinya ya. Ini PSIS ki rada plempem ki prestasine ki ya. Punya pemain bagus selalu dijual, punya pemain bagus selalu dijual ya, demi keuntungan pribadi. Jangan ya Dik ya, jangan ya. Nih, yang penting apa Dik? Oke deh. Pak Ovi menolak kehilangan. Raja Jalanan. Nih ya, ketegangan kedua belah pihak antara pecinta kuda besi dan pihak kepolisian. Ini saya cuma berpesan kepada pasangan yang cowoknya suka dengan motor gitu ya. Jadi jangan berpikir untuk kalian itu prioritas ya, karena prioritas bagi laki-laki atau cowok yang suka motor itu prioritasnya itu motor, baru cewek ya. Jadi kalian yang punya pacar seorang penggila motor gitu ya, jadi sabarnya harap ekstra gitu. Juga harus bisa mengerti keadaan si cowok tersebut ya. Terkadang kan cewek juga pengen diperhatikan tapi nggak bisa, harus ceweknya yang lebih memperhatikan cowoknya ya. Itu kebanyakan mah kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, perempuan yang punya cowok suka motor gitu ya, suka otak-atik motor, jadi harus punya kesabaran ekstra ya, karena kamu itu bukan prioritasnya itu yaitu motor ya. Saya sudah survei ketika di live sama anak-anak muda yang suka ngotak-ngatik motor. Bawa MPG-nya cabut aja Pak, lihat nih Pak. Masalah. Oke. Di berandaku banyak yang mengeluh tentang MPG dan MPG untuk dicabut ya. Gini loh, di situ ada pekerja yang menggantungkan hidupnya ya dari dapur MPG ya. Kalau bisa nggak usah dicabut, ubah aja sistemnya. Terus pantau dananya, pantau sistem kerjanya gitu aja ya. Kalau MPG dicabut, padahal di situ di dapur MPG sudah ya, yang tadinya mungkin ibu-ibu atau emas-emas yang tidak bekerja bisa masuk ke dapur MPG. Nah di situ ada mata rantainya kan. Contoh nih, saya kasih contoh, saya ya kerja di MPG, terus bisa mencukupi kedua anak saya, mungkin bahkan orang tua ya, untuk bisa menyekolahkan anak. Harus berpikir sejauh itulah ya. Yang harap dipantau itu dana dari pusat turun ke bawah berapa, itu dipantau ya. Terus sistem kerjanya kayak gimana ya. Terus dari segi rasa ya harus dibenahi, kalau kurang enak dibikin jadi enak gitu ya. Kalau MPG-nya yang seperti tadi di awal ya, harus bisa tahu dana dari pusat berapa hingga turun ke bawah itu berapa, kok ketemunya cuman dapatnya kayak gitu doang ya. Ini yang harus dipantau, didampingi sistem kerjanya ya. Inilah sedikit masukan dari saya. Kalau MPG dihentikan nanti banyak lagi pengangguran ya. Untuk mencari kerja aja susah, ketika ini ada dapur MPG otomatis kan merekrut banyak karyawan gitu ya. Kalau sampai dihentikan ya nanti banyak lagi pengangguran. Sedangkan setiap tahun di negara kita itu meluluskan banyak sarjana, pelajar ya. Jadi ketika nanti
banyak lulusan-lulusan tapi pemerintahnya tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, ya dampaknya akan banyak pengangguran gitu ya. Saya beresi arep balik meneh tak. Ayo beresi sik. Sik iki enak-enakan tadi bilang mau main nanti beresi kok. Ayo adik beresi. Atau enggak besok enggak boleh mainan lagi loh. Udah kamu separai sisane ke adik. Nah, 8 nek mandi sekolah. Karena hanya aku yang mengerti dengan Lah yo jam 8 mesti 8, udah setengah 8 itu beres. Dalam. Itu beres sih. Ayo Mbak Ana dibantu. Kamu. Lo kok enggak piye? Yang penting apa sih, Dek? Yang penting apa sih, Dek? Yang penting apa sih, Dek? Ya kira tertepes gede masih Mama. Lihat Mama. Tak cwokot lho kupingmu lho nek diomongi ra krungu. 1 loro. Ngomong sik sepenting apa sik? Klaten Boyolali biyen kenal saiki wis lali. Klaten Sukoharjo biyen tresno saiki wis beda. Klaten Jogja Solo dadi uang aja kaya ngono. Klaten Gunung Kidul atiku mbok gawe modal madul. Mama panggil. Ku ingin kau mengerti, ku ingin kau pahami. Kesarangan pernah Mau kemana? Mau kemana? Dirimu lah satu-satunya kekasih yang Nangis loh deh. Mau apa? Sebentar. Beli apa? Gua tenan loh bos. Oh. Bukan Yakult ya. Jaluk Yakult iki, ra iso dinego iki, anake sapa iki? Bilang Mama sih. Mama, nanti diganti ya, 10.000 gitu ya. Dapatnya 1 tok. Nah, di puskesmas ini wajah ngantuk saya seharusnya udah tiduran ya. Saya di awal pemerintahan Pak Prabowo itu udah bilang nanti yang banyak kena ini ya, misal seperti para pejabat ya, menteri atau kepala desa atau ASN ya, di situ banyak yang tertangkap karena kasus korupsi. Nah, dari situ saya berpesan untuk pihak keluarganya, istrinya atau anak-anaknya ya, untuk mempersiapkan mental ketika tadinya ekonominya mapan atau mungkin bahkan mampu, sekarang akan turun ya. Jadi untuk anak-anak para pejabat jangan tergantung sama orang tua, kalau bisa mandiri lah ya. Ketika ada peristiwa seperti ini ya, jadi sudah terbiasa gitu ya. Terus ini ada kabar lagi itu kan, perceraian mantan gubernur Jabar Ridwan Kamil ya, terlihat apa di media sosial, romantis ya, akhirnya endingnya apa, perceraian juga ya. Nih sekali lagi, kalau itu anaknya Lisa Mariana benar-benar anaknya Ridwan Kamil ya, wah hati-hati karena yang akan didapat nanti lebih mengerikan ya. Karena ini Pak RK kan punya anak perempuan, bisa jadi kemungkinan ya apa yang sudah diperbuat ke Lina Mariana bisa juga terjadi ke anaknya, atau mungkin bisa jadi perceraian seperti orang tuanya. Así que trépate, actívate, así cálate, que te quiero ver, te vas a recoger, está con mi mujer, está con mi mujer, está con mi mujer, esta noche la pasamos bien. Soalnya di sini
Asalnya di sini, Iya. habis itu pindah ke situ. Habis itu pindah ke situ. Ini ya, ingat saya di sini peduli, simpati, prihatin dengan keadaan Aceh dan Sumatera. Tapi ketika ada konten ini silahkan berpikir waras ya. Ya, rumah yang segi, cari aja video fullnya. Dari seberang pindah ke seberang dengan posisi rumah masih seperti itu. Ayo mulai berpikir waras. Menurut kalian gimana? Hanya ada musibah banjir, seorang supir truk di Aceh Tamiang mengajak bermain mahasiswi. Nih ya, ngeri. Kenapa saya ingin menyuarakan edukasi seks ya? Edukasi seks itu perlu ya. Sekali lagi TikTok ketika saya live itu mbak jangan di ban gitu ya. Saya ini mulai dari akun kecil lagi nih gara-gara mengedukasi seks, gak apa-apa. Yang penting masyarakat atau rakyat negara kita tuh bisa berpikir waras gitu ya. Ini lagi ada musibah banjir ya, seorang sopir truk ya hilang rasa empati, rasa kasihan, rasa pedulinya hanya karena ingin melampiaskan rudal Rusianya. Ngeri kan ya. Ayolah ya, masih banyak solusi ya untuk mengendalikan rudal Rusia, pakai minyak, sabun ya, atau hand body lotion ya. Kalau gini terus nggak bisa membedakan dong antara manusia dengan binatang. Ayolah ya, mulai berpikir waras deh. Nih ya, saya mau sedikit nyanyi nih di pagi hari ini dengan sedikit curhatanku. TikTok, ku mohon engkau mengerti, aku lagi sedang berjuang mewaraskan masyarakat Indonesia. Ya udah, sedikit nyanyian dari saya ya. Gini loh, buat TikTok yang terhormat ya, yang saya hormati gitu ya. Saya itu mengedukasi seks supaya apa? Rakyat atau masyarakatnya negara khususnya Indonesia itu bisa berpikir waras ya, bukan untuk kepentingan saya pribadi ya, karena ini juga untuk kebaikan negara Indonesia yang akan datang. Gini, saya kasih contoh atau sampel gitu ya. Ketika saya ngomong tentang SEK ya, Anda kok malah menjurus ke arah seks. Gini loh, di era sekarang ngomongin seks nggak perlu tabu ya, karena ya di situ pasti ada edukasi seks ya. Jangan-jangan apa, supaya kasus-kasus asusila, pemerkosaan ya, atau pelecehan seksual itu bisa diminimalisir ya, meski belum bisa dicegah 100%, setidaknya bisa diminimalisir ya. Karena dengan gini loh, terkadang khususnya ini remaja-remaja ya, atau generasi Gen Z itu ya, yang berpikir arahnya pasti masih ke sana. Karena apa? Ketika pacaran dia sudah merasakan kayak gini, sehingga ketika terjadi perpisahan atau ditinggal pasangan menikah dengan orang lain itu akan dalam ya. Jadi ketika pacaran atau berumah tangga itu tak seindah permainan SEK di atas kasur ya, tidak seenak permainan di atas kasur ya. Di situ kita nanti menghadapi realita kehidupan dengan problema yang mungkin bisa membuat pusing kepala orang yang sudah lagi menjalani itu ya. Jadi dimohon ya, secara pribadi saya meminta untuk TikTok kepada saya khususnya untuk memberi dispensasi ketika memberi edukasi tentang SEK ya. Nah, ini ngisor tangga. Nah, ketika ya ini bagi guru-guru pun ya, sedikit memberi edukasi SEK itu juga penting ya, meski nanti ada pro dan kontra ya, sesuai taraf pendidikan anak. Misal kalau TK gitu, cuma dibilangin kayak gini aja, anak-anak nanti ketika ada misalnya kalau perempuan ya, anaknya itu perempuan ya, anak-anak nanti kalau ada laki-laki yang mengiming-imingi jajan terus minta pegang ini atau paha, jangan mau ya.
atau tidak bilang sama mama atau papa atau ibu guru. Kalau kemarin diiming-iming jajan terus minta pegang ini sama ini, nah itu perlu untuk pendidikan TK. Kalau SD itu kan kadang SD itu sudah pada menstruasi ya. Itu sudah agak barbar nanti ketika ada penjahat-penjahat kelamin yang ingin mendekati anak-anak SD ya, biasanya itu kasihnya udah uang atau enggak iming-iming HP ya. Nanti pasti setidaknya dapat ancaman nih ya kalau anak-anak segitu sudah kayak gitu, karena pemikirannya sudah beda dengan anak-anak yang TK gitu ya. Ibu guru atau bapak guru bisa mengedukasi anak-anak ya, nanti kalau perempuan nih, kalau ya hampir mirip lah sama yang TK itu ya, tapi dengan iming-iming yang lebih gede gitu ya. Kalau laki-laki, pesan bapak atau ibu gurunya ke laki-laki bilang aja, nanti kalau ada laki-laki dewasa ya ingin memasukkan burung ke tempat bilang ya ke mama atau ke papa atau ke bapak atau ibu guru di sekolah ya, itu pentingnya. Nah kalau SMP, SMA itu sudah sedikit barbar karena mungkin saking suka sama pasangan masing-masing. Nah ini yang susah untuk bisa dikasih paham. Saya sudah sering edukasi, ayolah pacaran boleh, untuk semi SEK kesini boleh, nggak masalah, yang penting satu itu jangan ketika nanti ada perpisahan ya atau belum jodohnya, ketika sudah merasakan ini dengan pasangannya, pacarnya ya, ibarat kata seperti itu akan susah move on dan akan terasa sakit ya. Ayolah ya, buat TikTok yang terhormat, saya mengajukan proposal ini untuk bisa meng-approve ketika saya mengedukasi seks ya, bukan bermaksud saya untuk untuk keuntungan pribadi saya ya. Saya sudah selama ini sudah pertahankan kesendirian saya tuh 15 tahun lamanya, itu nggak gampang ya, dengan hajaran janda nggak laku itu sudah saya terima, karena saking lamanya nggak ada orang yang masuk ke hati saya, itu sudah saya terima. Mungkin indahan kayak gini, apa nggak jamuran mbak, apa nggak karatan mbak, itu sudah saya terima juga, saya nggak peduli. Yang penting ya masyarakat ya, khususnya negara Indonesia ini bisa berpikir waras lah. Ayolah jangan berpikir ke arah seks, padahal realita kehidupan itu lebih menantang ya, lebih berat daripada permainan SEK di atas kasur ya. Tak seindah permainan di atas kasur ya. Ya, ini sedikit proposal saya ke TikTok untuk minta izin mengedukasi SEK ya. Karena apa? Diam-diam nanti mencabuli anak sendiri, diam-diam guru ngajinya sudah diberi kepercayaan mencabuli muridnya ya. Ayolah minimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Ini karena apa? Merusak masa depan anak-anak ya. Ingat jangka panjangnya, ini bukan untuk kepentingan saya pribadi ya. Meski tantangannya berat ya, ada yang pamer ukuran size ke saya, ada yang bilang mbak punyaku gede loh, masa nggak nafsu, nggak gini-gini ya. Tolong deh, untuk TikTok saya mengajukan proposal ini ya untuk diberikan izin mengedukasi SEK ya. Terima kasih untuk TikTok. Akun besar saya mungkin akan saya tutup, saya akan beralih ke akun kecil karena di banned, nggak bisa live, hanya untuk bisa jadi tamu live aja sampai tanggal 18, nggak tahu mau saya buka sampai kapan ya. Terima kasih ya, dan saya minta izinnya ke TikTok ini untuk masa depan negara Indonesia, yaitu negara saya ya, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Oke? Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Sekarang sudah paham kan kenapa negara-negara asing tidak boleh membantu korban bencana Sumatera dan Aceh ya, karena ini kepala negara kita ya. Saya melihatnya tuh gengsi, karena di mata luar negeri kan beliau ini kan orang kaya raya, orang tajir ya. Ketika beliau
Pak Prabowo ini jadi presiden ya, rakyatnya atau negaranya lagi dapat musibah, dia itu nggak mau menerima bantuan dari luar negeri. Ini yang saya lihat ya, seharusnya nggak kayak gitu juga sih ya. Ya nggak masalah lah untuk merendahkan diri ya, ketika ada rakyatnya yang kena musibah, ya nggak masalah lah untuk merendahkan diri sendiri sesaat ya, supaya apa, bantuan-bantuan itu bisa cepat datang, masalah-masalah bisa cepat terselesaikan ya. Yang penting ketika rakyat atau masyarakat yang kena musibah itu bisa ditangani dengan cepat gitu ya. Ya gini loh, ya itulah gunanya pemimpin, nggak harus mempertahankan egonya ketika ada masyarakat atau rakyatnya masih berteriak-teriak ya, butuh pakaian, butuh makanan ya, atau sampai pengen bilang berdiri sendiri ya, Aceh merdeka ya. Ini sebetulnya tidak masalah yang gampang ya. Ya setidaknya ya sebagai kepala negara ya, untuk merendahkan sedikit saja nggak masalah lah, merendahkan diri sedikit di mata kepala negara nggak masalah ya. Yang penting masalah yang sedang dapat bencana itu bisa cepat ditanggulangi, terus bisa berpikir ke yang lain gitu ya. Karena mungkin ini presiden kita tuh apa ya, masih mempertahankan egonya ya. Karena apa, beliau di mata luar negeri khususnya Malaysia kan, beliau tuh orang tajir melintir, kaya raya. Ketika untuk menerima sumbangan itu mungkin agak apa ya, agak malu gitu. Padahal sumbangan itu bukan untuk pribadinya presiden atau keluarga presiden. Ada masyarakat yang membutuhkan ya, harus dilihat dari segi konsepnya dulu. Karena ini kena bencana, kena musibah ya. Meski musibah atau bencananya dibuat dari orang-orang dari pusat sendiri ya, ini sebenarnya problem nggak gampang sih ya. Wes gini baik, intinya ketika ada kepala negara yang membantu ya, presiden kita itu malu karena di mata negara-negara luar presiden kita itu orang tajir melintir ya, kaya raya ya. Itu yang saya tangkap dan saya lihat nih ya. Saya mau sedikit nyanyi nih di pagi hari ini dengan sedikit curhatanku. TikTok, ku mohon engkau mengerti, aku lagi sedang berjuang mewaraskan masyarakat Indonesia. Ya udah, sedikit nyanyian dari saya ya. Gini loh, buat TikTok yang terhormat ya, yang saya hormati gitu ya. Saya itu mengedukasi seks supaya apa, rakyat atau masyarakatnya negara khususnya Indonesia itu bisa berpikir waras ya, bukan untuk kepentingan saya pribadi ya, karena ini juga untuk kebaikan negara Indonesia yang akan datang. Gini, saya kasih contoh atau sampel gitu ya. Ketika saya ngomong tentang SEK ya, Anda kok malah menjurus ke arah seks. Gini loh, di era sekarang ngomongin seks nggak perlu tabu ya, karena ya di situ pasti ada edukasi seks ya. Jangan-jangan apa, supaya kasus-kasus asusila, pemerkosaan ya, atau pelecehan seksual itu bisa diminimalisir ya, meski belum bisa dicegah 100%, setidaknya bisa diminimalisir ya. Karena dengan gini loh, terkadang khususnya ini remaja-remaja ya,
atau generasi Gen Z itu ya, yang berpikir arahnya pasti masih ke sana. Karena apa? Ketika pacaran dia sudah merasakan kayak gini, sehingga ketika terjadi perpisahan atau ditinggal pasangan menikah dengan orang lain itu akan dalam ya. Jadi ketika pacaran atau berumah tangga itu tak seindah permainan SEK di atas kasur ya, tidak seenak permainan di atas kasur ya. Di situ kita nanti menghadapi realita kehidupan dengan problema yang mungkin bisa membuat pusing kepala orang yang sudah lagi menjalani itu ya. Jadi dimohon ya, secara pribadi saya meminta untuk TikTok kepada saya khususnya untuk memberi dispensasi ketika memberi edukasi tentang SEK ya. Nah, ini sarang tangga. Nah, ketika ya ini bagi guru-guru pun ya, sedikit memberi edukasi SEK itu juga penting ya, meski nanti ada pro dan kontra ya, sesuai taraf pendidikan anak. Misal kalau TK gitu, cuma dibilangin kayak gini aja, anak-anak nanti ketika ada misalnya kalau perempuan ya, anaknya itu perempuan ya, anak-anak nanti kalau ada laki-laki yang mengiming-imingi jajan terus minta pegang ini atau paha, jangan mau ya, atau tidak bilang sama mama atau papa atau ibu guru kalau kemarin diiming-imingi jajan terus minta pegang ini sama ini. Nah itu perlu untuk pendidikan TK. Kalau SD itu kan kadang SD itu sudah pada menstruasi ya itu sudah agak barbar nanti ketika ada penjahat kelamin yang ingin mendekati anak-anak SD ya, biasanya itu kasihnya udah uang atau enggak iming-iming HP ya. Nanti pasti setidaknya dapat ancaman nih ya kalau anak-anak segitu sudah kayak gitu, karena pemikiran sudah beda dengan anak-anak yang TK gitu ya. Ibu guru atau bapak guru bisa mengedukasi anak-anak ya, nanti kalau perempuan nih, kalau ya hampir mirip lah sama yang TK itu ya, tapi dengan iming-iming yang lebih gede gitu ya. Kalau laki-laki pesan bapak atau ibu gurunya ke laki-laki, bilang aja nanti kalau ada laki-laki dewasa ya ingin memasukkan burung ke tempat bilang ya ke mama atau ke papa atau ke bapak atau ibu guru di sekolah ya, itu pentingnya. Nah kalau SMP SMA itu sudah sedikit barbar karena mungkin saking suka sama pasangan masing-masing. Nah ini yang susah untuk bisa dikasih paham. Saya sudah sering edukasi, ayolah pacaran boleh, untuk semi SEK kesini boleh, nggak masalah, yang penting satu itu jangan ketika nanti ada perpisahan ya atau belum jodohnya, ketika sudah merasakan ini dengan pasangannya, pacarnya ya, ibarat kata seperti itu akan susah move on dan akan terasa sakit ya. Ayolah ya, buat TikTok yang terhormat, saya mengajukan proposal ini untuk bisa meng-approve ketika saya mengedukasi seks ya, bukan bermaksud saya untuk untuk keuntungan pribadi saya ya. Saya sudah selama ini sudah pertahankan kesendirian saya itu 15 tahun lamanya, itu nggak gampang ya, dengan hajaran janda nggak laku itu sudah saya terima, karena saking lamanya nggak ada orang yang masuk ke hati saya, itu sudah saya terima. Mungkin inaan kayak gini, apa nggak jamuran mbak, apa nggak karatan mbak, itu sudah saya terima juga, saya nggak peduli. Yang penting ya masyarakat ya, khususnya negara Indonesia ini bisa berpikir waras lah. Ayolah jangan berpikir ke arah seks, padahal realita kehidupan itu lebih menantang ya, lebih berat daripada permainan SEK di atas kasur ya. Tak seindah permainan di atas kasur ya. Ya, ini sedikit proposal saya ke TikTok untuk minta izin mengedukasi SEK ya. Karena apa? Diem-diem nanti mencabuli anak sendiri, diem-diem
guru ngajinya sudah diberi kepercayaan mencabuli muridnya, ya. Ayolah minimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Ini karena apa? Merusak masa depan anak-anak, ya. Ingat jangka panjangnya. Ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, ya. Meski tantangannya berat, ya. Ada yang pamer ukuran size ke saya, ada yang bilang mbak punyaku gede loh, masa nggak nafsu, nggak gini-gini, ya. Tolong deh, untuk TikTok saya mengajukan proposal ini, ya. Untuk diberikan izin mengedukasi SEK, ya. Terima kasih untuk TikTok. Akun besar saya mungkin akan saya tutup, saya akan beralih ke akun kecil karena di banned, nggak bisa live, hanya untuk bisa jadi tamu live aja sampai tanggal 18, nggak tahu mau saya buka sampai kapan, ya. Terima kasih, ya. Dan saya minta izinnya ke TikTok ini untuk masa depan negara Indonesia, yaitu negara saya, ya, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Oke. Saya beresi arep balik meneh Rak. Ayo beresi sik. Sik iki cinta setulus enak-enakan tadi bilang mau main, aku beresi kok. Ayo adik beresi. Atau enggak, besok enggak boleh mainan lagi loh. Udah kamu separai sisanya ke adik. Nah 8 mandi sekolah. Karena hanya aku yang mengerti dengan lah yuk jam 8 mes 8 udah setengah 8 itu beres dalam itu beres sih. Ayo Mbak Ana dibantu kamu lo kok enggak ya. Yang penting apa sih dek? Yang penting apa sih dek? Yang penting apa sih lo? Ya kira tertepis gede masih mama ini jengkel kan beres mainan. Lihat mama tak cokot lho kupingmu lho nek diomongi ra krungu. Siji loro ngomong sik sebentar ngapa sik. Mama panggil. Ya, ingin kau mengerti, ku ingin kau pahami. Kesarangan pernah. Mau kemana? Mau kemana? Dirimu lah satu-satunya kekasih yang Nangis loh deh.